Oke, bagaimana kabarnya semua? Oke, hari ini semuanya cukup segar ya. Karena hari ini kita akan belajar tentang ulumul hadis dan perangkat-perangkatnya. Tapi sebelum itu, mari kita membaca doa dulu. Silakan baca doa. Ya, oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, seyogyanya Bapak akan bertanya, bagaimana pemahaman kita tentang ulumul hadis. Oke, silakan dari Sahil dulu. Apa itu ulumul hadis? Ilmu untuk mempelajari ilmu hadis. Yang di belakang silakan. Sakban ya. Oke, silakan Sakban. Ilmu yang mempelajari tentang hadis Nabi. Ya. Ya, ilmu untuk mempelajari hadis Nabi, apakah hadis itu sahih, hasan dan dhaif. Oke, silakan. Siapa? Oke, silakan siapa? Ilmu yang mempelajari tentang hadis sahih, hasan, dhaif. Oke, silakan yang di belakang. Ilmu yang membahas tentang semua hadis Nabi. Ya, oke, silakan siapa? Ilmu yang mempelajari hadis Nabi secara matan maupun sanad. Oke, baik. Jawabannya betul-betul bagus ya. Ada ya, nampak kesimpulannya bahwa hadis dalam ilmu hadis itu mengkaji tentang bagaimana hadis Nabi itu sahih, hasan dan dhaif. Atau mungkin bisa jadi untuk memperkuat pemahaman kita tentang hadis yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin melemparkan satu persoalan bagi kalian. Ada satu tokoh di barat atau mungkin di tempat lain lah yang mengatakan bahwa hadis Nabi itu tidak ada, atau mungkin hanyalah rekayasa orang-orang belakangan sesudah Nabi, atau yang disebut dengan masa-masa abad ketiga Hijriah. Nah, bagaimana menurut pendapat mahasiswa tentang orang yang tidak mau menerima bahwa hadis itu adalah berasal dari Nabi sendiri? Oke, silakan dari laki-laki dulu. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan. Menurut saya, orang yang mengatakan bahwa hadis Nabi itu tidak berasal dari Nabi. berasal dari Nabi itu adalah satu pemahaman yang keliru. Karena hadis Nabi itu kan diriwayatkan secara umum dari sahabat, tabi'in, tabi'in. Kemungkinan sangat sulitlah untuk hadis itu dikatakan tidak ada, karena melalui jalur-jalur tersebut. Ya, oke. Dari perempuan dulu, siapa yang mau jawab? Silakan. Oke, dari siapa dulu? Depan ini. Bagaimana pendapat Anda kalau orang yang tidak mau menerima bahwa hadis itu berasal dari Nabi? Silakan. Ayo, Ananda, silakan. Oke, boleh juga dari yang belakang, silakan. Karena Al-Quran dan hadis adalah sebagai sumber utama dalam Islam. Iya. Jika itu sebuah bohongan, adalah itu sendiri merupakan perkataan Nabi yang bersanad menurut kepada sahabat. Oke, baik. Kalau saya bilang bahwa hadis Nabi itu, kalau kita dalam persepsi Islam, bahwa hadis itu adalah sesuatu ma'udifa ilan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Min qaulin au fi'lin au takririn. Min qaulin au fi'lin au takririn ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, apakah dalam bentuk ucapannya atau perbuatannya atau pengakuan Nabi. Di dalam riwayat yang lain ditambah dengan au sifatin. Au sifatin atau sifat-sifatnya, au khulqiyatin au khulqiyatin. Nah, di sini kita lihat kalau kita sebagai orang Islam tentu kita akan memahami bahwa hadis Nabi itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk ucapankah atau perbuatankah atau mungkin pengakuan Nabi. Nah, pertanyaan tadi muncul, bagaimana caranya supaya kita bisa memahamkan orang di luar Islam atau mungkin orang yang tidak beragama Islam supaya mereka meyakini bahwa itu adalah datangnya dari Nabi kita sendiri. Oke, ada di antara kalian yang mau menjawab? Silakan. Ada? Ayo, Ananda semua. Ada yang mau menjawab kira-kira? Oke, siapa? Silakan. Sahril. Caranya boleh. Silakan, Sahril. Silakan, Sahril. Ayo, silakan. Ayo. Ayo, Sahril, silakan. Atau mungkin ada yang lain? Siapa? Boleh? Silakan. Caranya, kita ingin mengasihi orang. Kalau sama Islam, oke lah, kita bisa sama-sama paham. Tapi orang di luar Islam, atau mungkin kalau Anda punya tetangga, ya kan, yang tidak beragama Islam, kita tidak memaksa dia untuk memeluk agama kita, tapi kita ingin mengajarkan kepada kita memang benar ini hadis berasal dari Nabi kami. Kira-kira ada nggak trik-trik yang bisa Anda ingin berikan di sini atau masukannya? Ada, silakan. Oke, ada? Enggak? Kalau ada yang bisa, Bapak kasih surprise. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Ya. Menunjukkan kitabnya yang di dalamnya terdapat sanad yang sangat panjang mulai dari Rasulullah. Ya. Oke.
Ada lagi yang lain kira-kira? Bapak kasih surprise. Ada nggak kira-kira? Ada? Oke, baik. Ada di antara Anda yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan, jangan ngomong. Ayo. Oke, baik. Yang pertama, di saat kita ingin mengajarkan bahwa hadis itu adalah berasal dari Nabi kita, tentu kita tidak ingin memaksakan dia harus memeluk agama Islam. Cuman di sini menjadi catatan bagi kita bahwa di saat kita berbicara bahwa hadis itu adalah berasal dari Nabi kami sendiri, itu menurut siapa? Menurut keyakinan kami. Kita tidak memaksa dia untuk menerima bahwa itu tidak dari Nabi kita. Itu sah-sah saja. Itu menurut keyakinan dia. Dari mana? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kita tidak pernah memaksakan dia untuk meyakini itu, tapi dalam persepsi kita, dalam keyakinan kita bahwa memang itu adalah berasal dari Nabi kita sendiri. Itu ya. Tentu dalam konteks ini supaya pemahaman ini bertambah lebih kuat, tentu ada perangkat-perangkat di antaranya seperti ulumul hadis. Ulumul hadis. Ulumul hadis. Ada ilmu hadis. Karena dengan mempelajari ilmu hadis itu akan mematangkan kita memahami hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita memahami ilmu hadis, maka itu akan memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap apa yang datang dari Rasulullah. Tentu hari ini kita lihat dinamika yang terjadi di antara kita. Banyak orang-orang yang membaca hadis itu hanyalah secara tekstualis. Hanyalah secara tekstual saja. Tentu di saat seseorang itu memahami hadis Rasulullah SAW dengan hanya menggunakan teks tekstual, maka akan muncullah pemahaman-pemahaman seperti Islam ekstrim. Islam ekstrim yang hanya melihat satu sudut pandang tentang agama itu dan melihat orang yang di luar dia itu adalah tidak sama dengan dia, bahkan dia menghukumi seseorang itu adalah orang-orang yang sesat atau mungkin orang-orang di luar Islam. Sampai-sampai di saat dia menghukumi sesuatu, di saat dia lihat bahwa orang yang tidak sependapat dengan dia itu, maka dia akan kategorikan sebagai orang-orang kafir. Orang-orang kafir dalam pemahaman dia adalah halal darahnya. Maka muncullah satu identik dengan istilah bom bunuh diri. Nah, di saat kita mempelajari Islam menggunakan pendekatan ulumul hadis, maka akan kita lihat secara lebih utuh yang disebut dengan pemahaman kontekstual. Apa itu kontekstual? Ada yang tahu di sini? Apa itu kontekstual? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan, boleh? Silakan. Ada? Ada yang tahu kira-kira? Memahami Islam secara kontekstual, melihat dengan dengan sudut pandang yang Islam atau yang disebut dengan
Apa nih? Up to apa nih? Up to date ya? Pas nih tulisannya. Apa? Pas nggak? Hah? P ya? Kayak ini. Ya, yang up to date atau konteks kekinian. Jadi Islam itu tidak bisa hanya dipahami bagaimana Islam itu datang, tapi bagaimana Islam kini. Dengan begitu maka Islam itu akan muncul dengan pemahaman yang komprehensif. Tentu menggunakan apa? Menggunakan ilmu hadis. Tentu menggunakan apa? Menggunakan ilmu hadis. Dari Ananda, hari ini kita sudah cukup pembelajaran kita tentang ilmu hadis. Mudah-mudahan dengan pemahaman ilmu hadis ini, selanjutnya kita akan melakukan penugasan terhadap kita masing-masing atau kita menggunakan pendekatan secara kolektif bersama-sama. Kita akan turun ke lapangan bagaimana pemahaman masyarakat di sekitar kita tentang memahami hadis itu. Apakah lebih condong kepada tekstual atau kontekstual? Mungkin pada hari ini cukup pertemuan kita. Saya sudahi dengan salam dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.